Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Subscribe to my salamullah channel ala and also press this bell icon. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Abda hadal kalam bismillahi dhatil aliyah mustadirran faidal barakati mana lahu Allah wa salli bihamdin mawariduhu saikatun haniyah mumtati'an nasuk jamili matoyahu wa ba'du. Al-qail bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa syukran. Insyaallah 5 menit supaya cepat lebih baik. To the point. 5 menit saja. Yang pertama, semua kitab-kitab Bukhari, kitab Muslim, Abu Daud, semuanya itu sebelum masuknya Wahabi di kota Mekah itu ada bab namanya ziarah kubur. Buku-buku itu dirubah menjadi ziaratul masjid, tapi sebenarnya dihilangkan. Itu ada kisahnya. Jadi hari ini kita insya Allah jadi saksi itu para ulamanya. Maulana Malik Zainal Abidin, supaya kita paham kayak begitu. Beliau itu nggak meninggal. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Semua yang namanya para wali-wali Allah, para nabi, para penghafal Quran, dan yang selalu membaca Al-Quran itu nggak mati. Yang selalu tiap maghrib baca Al-Quran sampai meninggal, insya Allah kulitnya nggak dimakan ulat. Saya bawa buku itu karena kalau saya dikasih waktu menit, nanti kita bahas lagi. Saya ada bawa bukunya supaya kita nggak ngomong nggak sembarangan. Namanya Duratun Nasihin. Ini ada kemuliaan orang yang selalu membaca Al-Quran, di sini ada bukunya. Supaya saya nggak asal ngomong, asal bicara. Hanya kalau saya baca banget kelamaan. Yang penting sudah bukunya. Duratun Nasihin. Yang pertama, jadi kita kalau mau ketemu Allah harusnya ziarah kubur sebenarnya. Makanya mulai sekarang tiap Jumat itu pagi sekali-sekali ke kuburan. Tapi jangan ke kuburan yang minum-minum yang keras, mati jangan. Walaupun keluarganya nggak boleh, tapi ke kuburan namanya wali-wali Allah, ulama-ulamanya. Jadi kita ke kuburan, usahakan tiap Jumat ke kuburan. Beliau itulah yang menyambung ke Nabi dan Allah. Kalau kita mau ke raja harusnya ke sekretarisnya atau ke orang-orang dekatnya. Kalau mau ke presiden, ke gubernur, nggak bisa langsung, nggak bisa, nggak ketemu. Susah setengah mati, harus ke orang dekatnya. Nah, kita ini ada orang dekatnya, yaitu kubur itu. Makanya sengaja yang namanya kitab persejarah ini dihilangkan, itu ziarah kubur dihilangkan. Makanya nggak ada tawas, nggak ada, itu bid'ah, itu haram itu, yang betul itu. Semua itu dibid'ahkan karena buku itu dihilangkan semuanya. Itu yang pertama. Jadi kita ini sudah mulai semangat namanya ruh. Jadi ingin kuatkan hati atau ruh itu maka ke kuburan. Tapi nggak boleh minta, tapi baca Al-Fatihah. Di sana kita hanya menyebut namanya dan baca Al-Fatihah dan doakannya. Tidak boleh minta, tidak boleh ini. Kalau minta langsung ke Nabi atau ke Allah. Yang dua, minta itu hanya Nabi dan Allah. Kalau yang lain sembolik. Kita hanya untuk kita minta doanya sekaligus kita doakannya sekali. Ya Allah, keberkahanmu ya Allah. Yang menyebut nama Allah di situ. Kalau kita ambil pasir, itu orang bilang sirik itu. Oke. Yang kedua, kemuliaan dan keberkahan untuk Ustadz Dahlan ini mulia di mata Allah dan para malaikat dan orang-orang mulia. karena beliau telah menyambungkan kita semuanya ke sini.
Itu yang paling berkah hidup kita adalah silaturahim. Itu keberkahan. Kalau orang yang sakit cepat-cepat sembuh, ingin sembuh, maka cepatlah bertemu dengan keluarganya, sebut-sebut keluarganya, atau minta supaya dimaafkanlah kita punya kesalahan kalau kita bersama dengan mereka. Ada hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Ingin panjang umur, banyak rezekinya, maka silaturahim. Jadi beliau ini luar biasa karena mempereratkan kita satu dengan yang lain. Jadi semoga beliau ini dipanjangkan umurnya, sehat lalu, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Amin. Yang ketiga, ini cuma 12 ini, saya singkat-singkat aja. Nanti kalau berkenan saya diundang. Saya ada banyak bukunya. Yang ketiga, Al-Quran ini amat sangat mulia. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini, maaf, dari Wanat, Huru, dan lain sebagainya ke sini, dihitung langkahnya. Langkahnya dihitung itu. Demi Allah, nanti tanya kepada Allah atau kepada Rasulullah, apakah detik hari ini, sekian ini, pahalanya bagaimana bentuknya. Orang yang mengejar ini Al-Quran, itulah keluarganya Allah itu. Jadi kata Allah, disebut situ. Jadi innalillahi ahli, sesungguhnya Allah mempunyai keluarganya. Jadi para sahabat itu bingung, siapa itu? Itulah pembaca Al-Quran yang selalu, bukan hanya pas Ramadan baru jangan. Iya, kita ini angin-anginan atau musim panas itu kalau kencang itu di bulan Ramadan baru mulai kita semangat mengaji. Tapi habis Ramadan, la ilaha illallah Muhammad, hilang semuanya. Jangan, tapi diistiqomahkan Nabi maghrib mengaji sampai meninggal insya Allah. Yang keempat, yaitu keberkahan dengan adanya Al-Quran dan jemaah ini. Jadi hari ini semua ojek-ojek itu dia dapat berkah dari ibu-ibu ini. Jadi yang mengeluarkan uang karena Allah untuk mereka, insya Allah Allah ganti. Itulah keikhlasan. Jadi insya Allah menggantikan uang ibu-ibu itu. Itulah keberkahannya. Itulah silaturahim. Dan orang itu disenyum-senyum semuanya karena ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu bawa berkah Al-Quran. Yang terakhir, yaitu Nabi kita ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak juga ada kisahnya. Yang satu aja, Abu Lahab itu ibu-ibu sudah tahu semuanya. Yang belum tahu ini mungkin lalu yang belum tahu. Wallahu a'lam. Abu Lahab itu, kalau yang tahu alhamdulillah. Abu Lahab itu tiap hari Senin itu dia senang dan bahagia. Kenapa? Diringankan dia punya siksanya. Jadi setiap hari Senin dikeluarkan sebentar dari neraka itu. Sampai dia kaget itu. Kenapa saya kok bisa begini? Tanya kepada malaikat penjaga neraka itu. Apa jawabannya? Karena kamu selama hidupmu sekali kamu telah merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia kaget. Loh kapan? Nah, ini nggak ngerti tahu. Nah, kata malaikat, kamu ketika lahir Nabi Muhammad itu kan pamannya itu loh. Beliau paling terkaya dan paling terhormat. Beliau mengundang semua rakyat kota Mekah untuk senang dan bahagia akan lahirnya Nabi Muhammad. Hanya mengundang orang untuk makan-makan saja. Beliau diringankan dia punya siksanya ketika hari Senin. Nah, kita ini subhanallah tiap tahun kita rayakannya dan sering membaca salawat kepadanya. Terakhir sekali kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku. Karena salawat itu kata Nabi, inna sholat tatfi'u ghadabi rabbi. Sesungguhnya salawat itulah memadamkan murkahnya Allah
detik ini kalau ada gempa langsung ketuk itu rumah atau tanah, sebut nama nabimu, insya Allah aman rumahnya. Naik kapal tadi itu, naik speed itu, saya sudah mulai itu. Cepat, kalau kayak gitu langsung cepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.